Salam jumpa kembali sahabat Travel Info dimanapun Anda berada saat ini. Sekarang saya berada di tengah sawah teman-teman. Teman-teman, saat ini saya ingin eksplor berbagai kegiatan aktivitas masyarakat di daerah Toraja yang merupakan kegiatan bisnis ya teman-teman ya. Dan di samping itu juga saya akan mengeksplor kegiatan usaha ataupun kegiatan sehari-hari masyarakat di daerah Toraja ya teman-teman ya. Berbagai aktivitas kegiatan masyarakat di daerah Toraja, salah satunya adalah sebagai PNS dan juga sebagai pengusaha ya teman-teman ya. Dan di samping itu juga ada juga sebagai pedagang, buruh, dan petani teman-teman. Dan tentunya pekerjaan yang paling primadona adalah pekerjaan sebagai PNS ya teman-teman ya. Karena sebagai PNS tentunya memiliki citra pribadi yang berbeda ya teman-teman ya. Teman-teman, banyak masyarakat di daerah Toraja ini juga menggeluti sebagai karyawan swasta dan juga sebagai pengusaha ya teman-teman ya. Ada juga mereka sebagai pedagang dan di samping itu juga ada sebagai petani dan buruh teman-teman. Dan tentunya ini merupakan suatu kegiatan usaha yang sangat menguntungkan sekali teman-teman. Teman-teman, dan di samping itu juga ada masyarakat di daerah Toraja ini sebagai peternak kerbau, peternak babi, dan juga peternak ayam ya teman-teman ya. Semua pekerjaan ini sangat mengandung risiko yang sangat ringan, tetapi cukup memiliki keuntungan yang cukup besar ya teman-teman ya. Karena ini merupakan suatu kegiatan yang cukup menguntungkan sekali teman-teman. Teman-teman, di mana kita bisa lihat pada tampilan video ini adalah pengusaha makanan atau sayuran babi ya teman-teman ya. Ini adalah merupakan sayuran makanan untuk babi teman-teman. Dan setiap pengusaha tentunya pasti berharap mendapatkan keuntungan yang lebih layak ya teman-teman ya. Baiklah sahabat Travel Info dimanapun Anda berada saat ini, sebelum saya melanjutkan cerita saya, tentunya saya berharap kepada Anda semua untuk selalu subscribe, like, and share, tekan lonceng, personalisasikan ya teman-teman ya, untuk mendapatkan video-video menarik dari Toraja Utara teman-teman. Teman-teman, banyak masyarakat di daerah Toraja ini juga memasarkan sayuran makanan babi ya teman-teman ya. Dan di samping itu juga banyak masyarakat di daerah Toraja ini juga sebagai peternak kerbau ya teman-teman ya. Banyak peternak-peternak kerbau yang sukses di daerah Toraja ini teman-teman, karena di mana setiap usaha ternak kerbau ini tentunya akan mendapatkan keuntungan yang layak ya teman-teman ya. Karena rata-rata pengusaha kerbau tentunya mereka akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membeli seekor kerbau ya teman-teman ya. Sehingga layak keuntungan juga semakin menarik ya teman-teman ya. Artinya semakin lebih baik keuntungan sebagai peternak kerbau teman-teman. Akhir-akhir ini memang harga kerbau sering sekali mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Artinya bahwa harga kerbau saat ini sudah mengalami di titik yang cukup tinggi teman-teman. Teman-teman, banyak masyarakat di daerah Toraja ini memilih sebagai peternak kerbau merupakan suatu usaha unggul ya teman-teman ya. Karena banyak peternak kerbau yang ada di daerah Toraja ini sangat diuntungkan sekali dengan usaha ternak ini teman-teman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan harga kerbau sering naik ya teman-teman ya. Tentunya yang merupakan faktor utama adalah banyaknya ada upacara adat ya teman-teman ya. Rata-rata upacara adat yang paling banyak membutuhkan kerbau adalah upacara adat Rambu Solo teman-teman. Upacara adat Rambu Solo biasanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu oleh masyarakat yang memiliki kedukaan ya teman-teman ya. Rata-rata masyarakat yang memiliki kedukaan pastinya mereka akan mengadakan upacara adat Rambu Solo. Upacara adat Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman atau pesta adat yang dimana di dalamnya terkemas ada pemakaman dan juga pesta ya teman-teman ya. Teman-teman, dan di samping itu juga banyak masyarakat di daerah Toraja ini melakukan kegiatan aktivitas sebagai pelaku bisnis street food ya teman-teman ya. Banyak masyarakat di daerah Toraja ini melakukan aktivitas sebagai street food untuk membuka lapangan kerja mereka sendiri-sendiri teman-teman. Minimnya lapangan kerja yang terbuka di berbagai sektor sehingga banyak masyarakat muda-mudi yang melakukan aktivitas usaha bisnis street food ya teman-teman ya. Banyak masyarakat muda-mudi yang melakukan usaha street food ini merupakan satu-satunya langkah untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan ya teman-teman ya. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari teman-teman. Street food memang sangat menguntungkan sekali bila
cuacanya baik ya teman-teman ya, karena apabila hujan turun atau sering turun hujan, maka pelaku bisnis street food ini sering mengalami juga kerugian teman-teman. Sehingga cuaca sangat mendukung sekali apabila cuacanya tidak turun hujan ya teman-teman ya. Dan apabila cuacanya sering turun hujan, tentunya pelaku-pelaku bisnis ini akan mengalami kerugian teman-teman. Teman-teman, banyak pelaku bisnis juga yang telah berhasil, mereka mampu mendirikan toko yang agak lebih besar ya teman-teman ya. Rata-rata pelaku bisnis street food ini, mereka pastinya punya angan-angan untuk mengembangkan usaha bisnis street food ini menjadi restoran atau kafe ya teman-teman ya. Dan tentunya ini merupakan suatu kegiatan usaha yang membutuhkan kinerja yang lebih baik ya teman-teman ya. Dan di samping itu juga membutuhkan manajemen yang lebih baik sehingga mereka bisa berhasil untuk mengembangkan street food ini menjadi usaha yang lebih besar teman-teman. Teman-teman, akhir-akhir ini memang alun-alun Kota Rantipau ini selalu ramai ya teman-teman ya, apalagi di malam minggu teman-teman. Kota Rantipau dan sekitarnya selalu memang ramai sekali dikunjungi oleh masyarakat di Toraja Utara ini ya teman-teman ya. Apalagi alun-alun Kota Rantipau teman-teman, sehingga di mana pelaku bisnis street food selalu ramai ya teman-teman ya, dikunjungi oleh muda-mudi ataupun orang dewasa untuk mencari makanan ringan teman-teman. Teman-teman, masih banyak tempat-tempat yang bagus ataupun indah untuk dijadikan tempat bermain muda-mudi ya teman-teman ya. Rata-rata tempat yang dijadikan tempat bermain atau sebagai tempat melepaskan lelah dan juga sebagai tempat mereka untuk bermalam minggu ya teman-teman ya. Mereka akan memilih lapangan bakti dan juga alun-alun Kota Rantipau ini teman-teman. Sehingga di mana alun-alun dan juga lapangan bakti merupakan tempat yang istimewa bagi pelaku bisnis untuk menjalankan usaha mereka teman-teman. Banyak pengunjung di alun-alun Kota Rantipau ini merupakan anak-anak muda dan juga orang dewasa ya teman-teman ya. Dan di samping itu juga ada anak-anak yang masih balita ya teman-teman ya. Rata-rata mereka jadikan alun-alun ini sebagai tempat pelepasan dahaga dan juga tempat mereka bermain-main ya teman-teman ya. Salah satunya mereka adalah bermain sepeda ataupun bermain skuter, dan di samping ini juga ada mereka yang bermain mobil-mobilan teman-teman. Dan di samping ini juga mereka banyak yang menggunakan tempat ini sebagai tempat olahraga teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan menuju ke lapangan bakti ya teman-teman ya. Kita akan coba jalan-jalan ke lapangan bakti. Kita akan melihat di sekitaran lapangan bakti seperti apa tingkat keramaian lapangan bakti pada sore hari ini ya teman-teman ya. Kita akan coba ke sana untuk mencari tahu kira-kira seperti apa lapangan bakti pada sore hari teman-teman. Teman-teman, saat ini saya sudah menuju ke lapangan bakti dan saat ini saya sudah tiba di lapangan bakti, dan tentunya saya akan coba mengambil gambar di sekitaran lapangan bakti. Dan banyak saya lihat juga pengunjung-pengunjung lapangan bakti, mereka rata-rata ada di tenda-tenda ya teman-teman ya. Mereka mencari makanan ringan di sekitaran tenda-tenda teman-teman. Dan teman-teman, saat ini saya juga menyusuri jalan yang cukup ramai sekali di sekitaran Kota Rantipau ini ya teman-teman ya. Teman-teman, kita akan coba ngobrol dengan pelaku bisnis ayam potong ini ya teman-teman ya. Kita akan mencari bapak pemiliknya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Lagi Pak, Pak, saya lihat tadi usaha ayam Bapak ya lumayan. Kira-kira dalam 1 bulan Bapak bisa jual berapa ekor Pak? 500 ekor? Bisa ya Pak ya? Oh, jadi berapa banyak Bapak sudah memiliki pelanggan Pak? Tiga orang ya Pak ya. Tapi mereka pesan dalam waktu berapa minggu sekali? Kalau yang Oh gitu ya Pak ya. Pak, terus Pak ini harga yang Bapak patok berapa per ekor ya Pak? 55 bersih ya. Artinya ayam sudah diproses ya, sudah bersih, terima bersih ya dia ya. Oh gitu ya Pak ya. Oke baik Pak, terima kasih banyak. Selamat sukses ya Pak ya. Oke.
Oke, makasih Pak. Teman-teman, banyak masyarakat di Daerah Toraja ini melakukan bisnis usaha ayam potong ya teman-teman ya. Banyak di antara mereka yang memasarkan ayam-ayam potong mereka di pasar pagi dan juga di pasar bolu teman-teman. Teman-teman, banyak pelaku bisnis di sekitaran pasar pagi dan pasar bolu ini rata-rata mereka memasarkan ayam potong, dan di samping itu juga mereka juga ada yang memasarkan ikan ya teman-teman ya. Ada ikan kering dan juga ada ikan masih segar teman-teman. Dan tentunya ini merupakan bisnis yang cukup luar biasa, dan dimana mereka mampu mencari pelanggan-pelanggan ya teman-teman ya. Berbagai jenis ikan yang dipasarkan di pasar pagi dan pasar bulu, rata-rata mereka memasarkan ikan yang masih segar ya teman-teman ya. Tetapi banyak juga di antara mereka yang memasarkan ikan laut, dan di samping itu juga ada mereka yang memasarkan ikan kering teman-teman. Dan tentunya ini merupakan suatu usaha yang cukup lumayan bagus ya teman-teman ya. Baiklah sahabat Travel Input, saya cukupkan cerita saya sampai di sini, dan tentunya saya berharap kepada teman-teman untuk selalu nonton sampai habis ya teman-teman ya. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih atas support dan partisipasi Anda untuk selalu nonton konten kami ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak.